Kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting untuk perekonomian negara kita, yaitu Bank Sentral. Apa sih sebenarnya Bank Sentral itu, dan apa perannya untuk perekonomian Indonesia? Di video ini, kita akan kupas tuntas peran Bank Sentral, terutama Bank Indonesia. Jadi, pastikan kamu nonton sampai habis. Segmen 1, pengertian Bank Sentral. Jadi, apa sih Bank Sentral itu? Secara simpel, Bank Sentral adalah lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengatur kebijakan ekonomi di sebuah negara. Di Indonesia, kita punya Bank Indonesia, BI, sebagai bank sentral. Tugas utama Bank Indonesia adalah menjaga kestabilan perekonomian negara melalui kebijakan moneter, yang terkait dengan pengaturan uang dan suku bunga. Kalau kamu bingung, bayangkan Bank Indonesia itu seperti manajer yang mengatur keuangan negara. Mereka menentukan kebijakan yang mengatur uang yang beredar di masyarakat, supaya perekonomian bisa tumbuh dengan baik dan tidak terlalu naik atau turun secara drastis. Segmen 2, fungsi Bank Sentral. Bank Indonesia memiliki banyak fungsi yang sangat penting. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, BI mengatur kebijakan moneter. Ini berarti BI mengatur berapa banyak uang yang beredar di masyarakat dan bagaimana kebijakan suku bunga diterapkan. Apa itu suku bunga? Sederhananya, suku bunga adalah biaya yang dibayar seseorang saat meminjam uang dari bank. Jika suku bunga tinggi, orang jadi cenderung tidak meminjam uang karena biaya pinjamannya mahal. Sebaliknya, jika suku bunga rendah, orang lebih mudah meminjam uang, yang bisa membantu mendorong ekonomi. Fungsi kedua adalah menjaga kestabilan nilai tukar rupiah. Nilai tukar adalah harga satu mata uang dibandingkan dengan mata uang lainnya. Misalnya, berapa banyak rupiah yang dibutuhkan untuk mendapatkan $1 Amerika. BI memastikan agar nilai tukar rupiah tetap stabil, agar harga barang-barang impor tidak terlalu naik, dan agar kita bisa terus berbelanja dengan harga yang wajar. Fungsi ketiga adalah menjaga stabilitas sistem keuangan. Artinya, BI bertugas untuk memastikan agar bank-bank dan lembaga keuangan lainnya tetap berjalan dengan baik. Kalau ada masalah di bank, bisa saja menyebabkan masalah besar untuk seluruh perekonomian. BI akan mengawasi dan mengambil tindakan agar masalah tersebut tidak meluas. Segmen 3, Bank Indonesia dan perekonomian negara. Sekarang, kita akan lihat bagaimana Bank Indonesia mendukung perekonomian negara. Bank Indonesia berperan besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dengan cara menjaga inflasi tetap rendah dan stabil. Inflasi itu adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dari waktu ke waktu. Misalnya, harga makanan, pakaian, atau barang lainnya yang terus meningkat. Jika inflasi terlalu tinggi, harga barang akan melambung, dan daya beli masyarakat menurun. Sebaliknya, jika inflasi terlalu rendah, ekonomi bisa melambat, dan orang-orang jadi enggan berbelanja atau berinvestasi. BI memastikan inflasi tetap stabil dengan mengatur jumlah uang yang beredar dan menetapkan suku bunga yang tepat. Selain itu, BI juga membantu pencapaian pembangunan ekonomi nasional. Mereka memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi dapat memberikan manfaat yang lebih merata untuk seluruh lapisan masyarakat. Ini penting agar perekonomian Indonesia bisa berkembang secara berkelanjutan. Jadi, kalau perekonomian Indonesia tumbuh dengan baik, itu juga berkat peran penting yang dimainkan oleh Bank Indonesia dalam mengatur kebijakan ekonomi negara. Segmen 4, peran Bank Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Peran Bank Indonesia memang besar dalam kehidupan ekonomi negara, tapi tahukah kamu bahwa keputusan yang dibuat oleh Bank Indonesia juga mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari? Misalnya, ketika kamu membeli barang di toko, apakah kamu pernah merasa harga barang-barang itu naik atau turun? Nah, itu adalah salah satu pengaruh dari inflasi yang dikendalikan oleh Bank Indonesia. Ketika inflasi rendah, harga barang cenderung lebih stabil, dan kita bisa membeli barang dengan harga yang terjangkau. Tapi, kalau inflasi tinggi, harga barang naik, dan kita jadi kesulitan untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Selain itu, saat kamu meminjam uang dari bank, apakah kamu tahu kalau suku bunga yang kamu bayar itu dipengaruhi oleh kebijakan Bank Indonesia? Kalau BI menurunkan suku bunga, biaya pinjaman jadi lebih murah, dan kamu bisa lebih mudah membeli barang besar seperti rumah atau mobil. Jadi, meski kita tidak selalu melihatnya, kebijakan yang diambil oleh Bank Indonesia sangat mempengaruhi banyak aspek dalam kehidupan kita. Segmen 5, Bank Indonesia dan krisis ekonomi. Bank Indonesia juga berperan penting dalam mencegah atau mengatasi krisis ekonomi. Krisis ekonomi bisa terjadi jika ada masalah besar di sektor keuangan, seperti banyak bank yang bangkrut
atau mata uang negara mengalami penurunan nilai yang drastis. Dalam situasi seperti itu, Bank Indonesia akan turun tangan dengan kebijakan yang tepat untuk memulihkan keadaan. Misalnya, saat krisis moneter yang terjadi pada akhir 1990-an, Bank Indonesia bekerja sama dengan pemerintah untuk mengatasi devaluasi rupiah yang sangat tajam. Meskipun krisis tersebut sangat berat, kebijakan yang diambil oleh Bank Indonesia berhasil membantu Indonesia pulih secara perlahan. Jadi, bisa dibilang bahwa BI adalah penjaga kestabilan ekonomi Indonesia, baik dalam keadaan normal maupun krisis. Segmen 6, kesimpulan. Jadi, itulah beberapa hal yang perlu kamu ketahui tentang Bank Indonesia. Mereka bukan hanya mengatur uang, tapi juga memainkan peran besar dalam menjaga kestabilan ekonomi negara, mencegah krisis, dan memastikan perekonomian berjalan dengan baik. Peran Bank Indonesia sangat berpengaruh pada kehidupan kita sehari-hari, dari harga barang hingga bunga pinjaman yang kita bayar. Terima kasih sudah menonton, dan semoga video ini bisa memberikan gambaran yang jelas tentang betapa pentingnya Bank Indonesia untuk negara kita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.